Di siang hari yang damai ketika langit biru bersih tak bernoda dan angin sepoi menyapa lembut dedaunan, sang pahlawan kita tengah menikmati ketenangan di taman kota. Di sisi lain, Yui memimpin ekspedisi kecil bersama murid-muridnya. Menyusuri hutan kota yang teduh, meneliti kehidupan kumbang yang mungil namun memikat. Namun kedamaian itu segera diguncang oleh kabar dari markas Melzart. Sang pemimpin kegelapan Mother Melzart mengabarkan bahwa 8 medali serangga dengan kekuatan luar biasa turun ke bumi. Ia pun menggelar sayembara. Siapapun dari Dazel dan Raija yang berhasil mengumpulkan medali terbanyak, akan diberi penghargaan agung. Demi membuktikan pengabdian mereka kepada sang ibu. Dua bersaudara itu pun bersaing dalam perlombaan yang penuh ambisi dan ketegangan. Sementara itu di Cosmo Academia, Masaru mendeteksi aktivitas mencurigakan dari luar angkasa. Sebuah peringatan halus dari semesta bahwa sesuatu sedang bergerak. Tak berselang lama di hutan tempat Yui dan anak-anak menjelajah, terlihat sekelompok mahasiswa dari UGM juga tengah meneliti lingkungan. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah medali bergambar lebah. Namun kebingungan mereka tak berlangsung lama karena pasukan Raija menyerang dan merebut medali itu dengan paksa. Kekacauan yang sama terjadi di pinggir pantai. Ketika peneliti Cosmo Academia diserang oleh pasukan Dazel karena memiliki medali bergambar belalang sembah. Kabar kekalahan itu segera dilaporkan oleh AI kepada Masaru yang langsung menyampaikan informasi penting ini kepada tim B-Fighter yang langsung ditanggapi oleh Takuya. Di saat yang sama Yui dan anak-anaknya menyaksikan ketegangan lain. Sekelompok peneliti dikepung oleh pasukan Raija. Dan Dazel pun datang untuk memperebutkan medali yang sama. Kekacauan pun pecah. Saat perebutan terjadi, sebuah medali bergambar kalajengking terlempar dan mendarat tepat di depan Yui. Para prajurit Dazel terkejut melihat kehadiran sosok asing di tengah konflik itu. Yui yang diliputi kepanikan segera mengajak anak-anak melarikan diri. Namun mereka akhirnya tertangkap juga. Beruntung di tengah situasi genting ini, tim B-Fighter tiba dan menyelamatkan mereka. Dan disinilah Ayu kaget melihat medali yang dimaksud Masaru berada di tangan Yui. Kini tak ada jalan mundur. Pertempuran besar antara kebenaran dan kegelapan akhirnya dimulai. Dengan bantuan kendaraan canggih berteknologi tinggi, para B-Fighter muda meluncur ke medan pertempuran. Berusaha menghentikan langkah gelap pasukan Melzart. Namun di balik bayang-bayang markas musuh, Mother Melzart telah menyiapkan senjata pamungkasnya, sesosok monster mengerikan bernama Gorgon. Diciptakan dari fosil legendaris peradaban Yunani. Gorgon tak hanya memiliki kekuatan buas, tapi juga racun unik yang kemampuannya dapat belum diketahui. Saat ia muncul di tengah pertempuran, suasana pun berubah drastis. Meski B-Fighter telah memanggil seluruh kekuatan persenjataan mereka, Gorgon menjatuhkan mereka satu persatu dengan mudah. Serangan datang bertubi-tubi dan pasukan muda itu mulai kehilangan kendali. Dari kejauhan, Yui dan anak-anak hanya mampu menyaksikan dengan terpaku, gemetar dan tak berdaya. Sementara di markas B-Fighter, Masaru tengah diselimuti kepanikan. Namun secerca harapan tiba bersama dua sosok legendaris, Takuya sang pengguna armor Blue Beat, dan Daisaku sang pengguna armor G-Stack. Pahlawan dari generasi B-Fighter yang telah berlalu. Tak lama, Maisi pengguna armor Riddle pun datang bergabung. Ketiganya yang kini bertugas di cabang Cosmo Academia, menjawab panggilan darurat demi melindungi para penerus mereka. Atas perintah langsung dari Sage Guru sang ketua yang bijak, mereka bersiap kembali ke garis depan. Sage Guru meyakini bahwa jika medali serangga jatuh ke tangan Melzart, maka dunia akan dihadapkan pada kekuatan tak terkalahkan yang bisa mengguncang tatanan semesta seperti pemerintahan Konoha. Dengan semangat lama yang menyala kembali, ketiganya mengaktifkan Komander Tua. Sebuah perangkat legendaris yang dulu telah disimpan di museum. Kini Juuko B-Fighter para legenda sejati, bersiap untuk kembali berjuang. Di medan tempur, situasi semakin mencekam. Gorgon menggigit Kenggo dan Ayu dengan taring ularnya yang beracun. Perlahan racun menyebar dalam tubuh mereka dan rasa sakit itu nyaris tak tertahankan. Di mana hal ini hanya bisa disaksikan oleh Yui dari kejauhan dengan mata yang penuh air dan hati yang bergetar. Tapi langit belum runtuh. Karena dari balik asap pertempuran, langkah kaki para legenda pun terdengar. Juuko B-Fighter, Insane Armor generasi pertama kini kembali. Dan tak ada yang bisa menghentikan gelombang kebangkitan mereka. Kedatangan para legenda yang dulu menumbangkan Raja Kegelapan Goum. Mengguncang seluruh medan tempur. Keheningan sejenak menyelimuti saat para prajurit lawas itu menampakkan diri. Dan yang lebih mengejutkan, mereka masih sanggup melakukan transformasi. Ini bukan sekadar nostalgia.
Ini adalah tanda bahwa mereka siap kembali bertarung. Riddle, Bluebeard, dan Jistag berdiri gagah dan menyatu dengan para B-Fighter muda yang kini terinspirasi oleh kehadiran para seniornya. 6 B-Fighter pun kini berdiri dalam barisan, penuh keyakinan dan tekad untuk mengakhiri ancaman Melzar. Melihat kembalinya generasi pertama, Mother Melzar tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka yang pernah dikira telah pensiun dari medan perang, kini maju ke garda depan. Bukan sekadar untuk bertarung, tapi juga untuk mengasah kembali kekuatan yang pernah mereka gunakan demi melindungi dunia. Pertempuran pun kembali memanas. Di tengah sengitnya bentrokan, Daisaku sempat tergigit oleh ular Gorgon. Namun dengan mengerahkan senjata legendarisnya, kekuatan Gorgon berhasil didesak. Sebuah pemandangan yang membuat kagum, baik dari pihak Melzar maupun para B-Fighter muda. Puncak dari pertempuran pun hadir saat Bluebeard naik ke bentuk pamungkasnya. Super Bluebeard dengan kekuatan memuncak, ia menorehkan akhir yang dramatis dalam duel tersebut. Ia hampir saja menghabisi Raija, namun tubuh Gorgon yang tersisa bergerak untuk terakhir kalinya, menggigit Kohei, Takuya, dan Mai sebelum akhirnya benar-benar musnah. Kekacauan itu memaksa pasukan Melzar mundur. Di balik rasa lelah, para B-Fighter muda merasakan kebanggaan luar biasa. Senior mereka, meski termakan usia, tak kehilangan sedikit pun cahaya kepahlawanannya. Setelah pertempuran, Takuya meminta Yui menyerahkan medali kalajengking untuk dianalisis. Di laboratorium, Mai menyampaikan kekhawatirannya. Ia merasa medali itu memiliki aura gaib yang kuat. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar teknologi. Masaru pun mengkonfirmasi medali inilah yang diincar oleh Melzar. Berdasarkan analisis sementara, benda itu ternyata berkaitan erat dengan kelompok Jamal, musuh masa lalu yang pernah ditumbangkan Juuko B-Fighter. Kini tujuan Melzar menjadi jelas. Mereka tak hanya ingin menciptakan kekacauan di bumi, tetapi juga mengejar kekuatan abadi seperti Goum. Untuk mencegah itu, para B-Fighter senior memutuskan ikut serta menjaga setiap medali yang belum jatuh ke tangan musuh. Sebelum kembali ke cabang Cosmo Academia di New York, Takuya membawa medali kalajengking untuk diamankan. Ia bersama Mai dan Daisaku menyerahkan kembali komander tua mereka kepada Masaru lalu berpamitan. Kepergian mereka tak membawa duka, melainkan harapan bahwa dalam gelapnya ancaman yang akan datang, cahaya para legenda akan selalu siap menyala kembali. Namun Kohei berdiri tegak di tengah keheningan yang menyesak lantang menolak kepergian para seniornya. Baginya kekuatan dan pengalaman mereka masih menjadi cahaya penuntun dalam menghadapi ancaman besar Melzar. Sementara itu para B-Fighter junior masih terlalu hijau, masih harus belajar berdiri di tengah medan tempur yang kejam. Namun Masaru dengan nada tenang namun tegas menjelaskan bahwa masa kejayaan para senior telah berakhir sejak Goum dikalahkan. Kini mereka hanya bertugas dari balik layar. Menciptakan teknologi baru, mengembangkan armor generasi penerus merupakan sebuah warisan bagi harapan baru. Tapi Kohei tetap pada pendiriannya. Ia merebut medali kalajengking seolah ingin menahan waktu agar para legenda itu tidak kembali ke bayang-bayang masa lalu. Namun di saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Komander Juuko B-Fighter tiba-tiba bersinar terang. Sinar itu bukan pertanda harapan, melainkan racun. Sisa gigitan monster Gorgon yang telah meresap diam-diam di dalamnya kini untuk mengungkap terornya. Dalam sekejap armor-armor insek yang dikenakan Daisaku, Takuya, dan Mai kehilangan kendali. Armor itu menjadikan mereka boneka dari kegelapan. Efek racun itu mengubah mereka menjadi mesin pertempuran tak berjiwa. Mereka menyerang rekan-rekannya sendiri tanpa ragu. Sementara Yui disandera dan dibawa pergi oleh Mai. Dalam kemarahan dan kebingungan, Kohei menjatuhkan komandernya sendiri. Namun itu justru menjadi awal malapetaka berikutnya. Komandernya pun telah terinfeksi. Racun itu menjalar cepat dan dalam hitungan detik, Kohei menjadi inang berikutnya. Ia berubah, menyerang Kenggo dan Ayu, dua sahabatnya sendiri. Sebelum bergabung bersama para B-Fighter senior yang telah dikendalikan. Cosmo Academia pun berubah menjadi medan neraka. Suara alarm bercampur dengan jeritan para peneliti saat 4 B-Fighter terinfeksi menyerbu ke segala penjuru. Dipimpin oleh Bluebeard, mereka menuju ruang tersembunyi yang tampaknya menjadi kunci rencana berikutnya. Namun di tengah kegelapan itu, secercah harapan muncul. Kohei yang masih menyisakan setitik kesadaran, berusaha melawan kendali armornya sendiri dan menantang Daisaku dalam duel penuh konflik batin. Kenggo dan Ayu datang menyaksikan. Namun harapan itu sirna ketika komander mereka pun ikut terinfeksi.
Armor insek mereka mengambil alih sepenuhnya, menjadikan sahabat menjadi musuh, dan persaudaraan menjadi bara pertempuran. Jika ditelusuri lebih jauh, semuanya bermula dari satu momen di medan tempur melawan Gorgon. Saat itu hampir semua B-Fighter tergigit oleh ularnya. Dan kini racun itu telah menyebar namun bukan dalam tubuh, tapi dalam armor serangganya. Semua ini bukan kebetulan. Mother Melzar telah merancangnya dengan dingin dan sabar untuk menjatuhkan B-Fighter. Di singgasananya, Raija bersujud dan menawarkan bagian dari tubuhnya kepada Miola untuk menciptakan makhluk baru. Dengan kekuatan pedang kegelapan, lahirlah makhluk baru bernama Drais Raija. Senjata rahasia yang akan menjadi ujung tombak Melzar dalam menghancurkan seluruh generasi B-Fighter. Adegan bergeser pada Takuya, yang tengah membawa medali kalajengking dengan hati-hati, seolah menggenggam nasib dunia. Langkahnya terhenti saat B-Fighter Junior muncul di hadapan. Mata mereka penuh tekad dan bayang luka. Tanpa banyak kata, keenam B-Fighter kini berkumpul dalam satu garis takdir. Junior dan senior, dua generasi pahlawan yang terpaksa bertarung di medan yang sama. Pertempuran pun tak terhindarkan. Meski Kabuto tergolong baru, keterampilan dan semangat mereka mampu menandingi kekuatan Juuko B-Fighter. Tubuh demi tubuh saling beradu, armor berkilau dalam sengatan cahaya, dan denting logam menjadi simfoni pahit dari perang yang tak pernah diinginkan. Dari kejauhan Yui dan Masaru hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Hati mereka teriris melihat keluarga yang dulu satu, kini terpecah oleh racun dan takdir. Pertempuran membawa mereka menuju sebuah gudang tua yang sunyi seolah menyimpan bisikan masa lalu. Di sanalah Yui melihat medali itu terjatuh. Ia berlari dan berhasil menggenggamnya medali itu kembali. Namun di luar gudang, bahaya sudah menanti. Kelompok Raija berdiri seperti bayangan maut, memperburuk luka yang belum sempat sembuh. Masaru mulai merasakan getir kekalahan. Namun saat harapan hampir padam, Sage Guru muncul. Sosok bijak yang tak pernah menyerah. Ia memanggil seluruh insek armor untuk ditarik kembali ke Cosmo Academia demi diperbaiki. Takuya sempat menolak, mengingat Raija sudah mengepung luar. Tapi pilihan mereka terbatas. Daripada terus saling melukai, lebih baik mereka menepi. Dengan armor yang kini terpisah dari tubuh, para B-Fighter kembali menjadi manusia biasa dan langsung dikepung. Di saat itulah Takuya punya satu ide, yaitu dengan memecah kelompok mereka agar musuh juga berpencar. Daisaku dan Kenggo melarikan diri ke arah timur. Ayu, Mai, dan Yui ke arah utara, sementara Kohei dan Takuya membawa medali menuju arah barat. Rencana itu berhasil. Kelompok Raija kini terpecah belah, seperti bayang yang kehilangan bentuk. Sementara itu di Cosmo Academia, Sage Guru dan Masaru bekerja sama dengan AI untuk menyembuhkan racun dari komander yang terinfeksi. Dengan perpaduan teknologi dan sihir, mereka memulai proses pemurnian. Berlomba dengan waktu agar kehancuran tidak menyebar lebih jauh. Lalu Shin kembali kepada Takuya dan Kohei yang kini dalam pelarian. Di tengah hutan yang sunyi, Kohei meluapkan amarahnya. Mengapa medali itu tak disimpan saja di Jepang? Namun Takuya menjelaskan Amerika lebih aman untuk saat ini. Namun sebelum kalimatnya selesai, suara ledakan mengguncang tanah. Raija dan pasukannya muncul dari balik pepohonan dan menyerang tanpa ampun, membakar hutan yang mereka lintasi. Api menjilat dedaunan, asap memenuhi udara, pertanda bahwa kali ini Raija tidak datang untuk bermain-main. Di sisi lain Kenggo dan Kohei yang berada dalam goa, dikepung oleh pasukan Raija yang menyerang dari bayangan. Ketika mereka mencoba bertahan, cahaya merah dari luar memberi peringatan. Hutan di luar telah terbakar hebat. Sementara itu ketiga gadis pemberani, Ayu, Mai, dan Yui, bertarung sekuat tenaga di sisi hutan yang lain, mempertahankan satu-satunya harapan yang tersisa. Pelarian terus berlangsung dalam keheningan yang menyesakan hingga akhirnya para B-Fighter terpojok di sebuah kebun teh yang berkabut di kawasan puncak Bogor. Kabut dingin menyelimuti udara seolah ikut menyembunyikan keputusasaan yang mulai tumbuh di dada para pejuang muda. Raija yang menyaksikan para B-Fighter tak berdaya, tersenyum puas mengira inilah akhir dari segalanya. Ia bersiap menghabisi mereka tanpa ampun. Namun yang tidak ia ketahui, di balik layar Sage Guru dan Masaru telah berhasil memperbaiki komander legendaris milik para B-Fighter. Di tengah keputusasaan yang merayap perlahan, komander yang telah diperbaiki muncul. Bersinar gagah di antara kabut seperti cahaya dalam kegelapan. Keenam B-Fighter berdiri kembali, menatap ke depan dengan semangat yang membara.
Dalam sekejap mereka berubah ke wujud super yang merupakan bentuk tertinggi kekuatan mereka. Raija yang murka segera memanggil pesawat tempur Melzar dan serangga raksasanya untuk memenuhi hasrat sakit hatinya. Namun para B-Fighter tidak tinggal diam. Mereka memanggil kendaraan tempur kebanggaan masing-masing. Termasuk Juko yang kini akhirnya bisa menggunakan kendaraan lamanya yang sudah lunas. Di langit pertempuran kendaraan berlangsung intens namun singkat. Keenam kendaraan B-Fighter berpadu dan membentuk sebuah meriam teknologi tinggi. Dengan satu tembakan yang menggetarkan langit, puluhan pesawat Melzar dihancurkan seketika. Usai menumbangkan kekuatan udara, para B-Fighter turun ke bumi. Kali ini target mereka adalah Drais Raija. Makhluk buatan dari bagian tubuh Raija sendiri. Keenam kekuatan bergabung. Dalam satu sinergi yang sempurna, Drais Raija berhasil dikalahkan. Tubuhnya hancur berkeping-keping yang membuat Raija murka luar biasa karena bagian dari dirinya telah dikalahkan oleh manusia. Dalam kemarahan yang membakar, Raija hendak menyerang mereka semua sekaligus. Miola partnernya, mencoba mencegah dan memintanya untuk mundur sementara. Namun amarah Raija tak terbendung. Ia mengangkat pedang legendarisnya dan menyerbu ke enam B-Fighter sekaligus. Melihat situasi yang tidak seimbang, Kohei melangkah maju dan mengajukan tantangan 1 lawan 1. Raija menyetujui. Maka dimulailah duel terakhir Kumbang Kabuto melawan Triceratops dari kegelapan. Dalam pertarungan yang mengguncang bumi, Kohei akhirnya berhasil menaklukkan Raija. Namun dalam kekalahannya, Raija masih sempat menggapai medali kalajengking. Miola mendekati Raija dengan langkah perlahan, menyaksikan nafas terakhir sang partner yang terhempas bersama medali kalajengking yang masih erat di genggamannya. Suasana menjadi sunyi sejenak, seolah alam pun meratapi kepergian anak tertua Mother Melzar itu. Kohei dengan tekad membara bersiap mengakhiri perlawanan Miola demi melemahkan kekuatan kelompok Melzar. Namun tiba-tiba, langit terbelah oleh kilat petir yang menyambar. Pesawat megah Mother Melzar muncul dan membawa 2 perwira tinggi yang telah dikalahkan. Ledakan dahsyat menyambar medan pertempuran. Memaksa para B-Fighter mundur dengan hati yang berat. Kekecewaan menyelimuti mereka saat medali kalajengking turut terbawa oleh Melzar yang hilang ke dalam kegelapan. Miola tenggelam dalam duka. Kehilangan rekan sekaligus anak tertua dari Mother Melzar yang telah tiada. Di markas B-Fighter, Takuya, Daisaku, dan Mai mengucapkan selamat tinggal untuk kembali ke cabang Cosmo Academia tempat mereka kini bertugas. Meski 1 medali lepas dari genggaman, Takuya tetap menyalakan api semangat. Mendorong rekan-rekannya untuk terus berjuang hingga Mother Melzar benar-benar terkalahkan. Sementara itu di markas Melzar, sang Mother menutup babak ini dengan menampakkan 4 medali misterius yang kekuatannya masih tersembunyi. Menandai kisah yang belum usai, sebuah janji petualangan baru yang akan terungkap di episode berikutnya.